Bapak Sugeng, Ketua IPW yang melaporkan Ganjar Pranowo, akhirnya bersuara. Dia membeberkan kronologisnya, bukti-buktinya, dan lain sebagainya. Kenapa IPW sampai harus melaporkan Pak Ganjar Pranowo? Di tengah huru-hara tuduhan bahwa ini adalah tindakan politis. Coba kita dengarkan sama-sama keterangan Bapak Sugeng ini. Masuk akal atau tidak? Oke, kita mulai nih. Ya, beberapa yang kami laporkan seperti kami membuka kasus Firly, kemudian Wamenkumham, sekarang adalah terkait dengan laporan dugaan gratifikasi yang terjadi di Bank Jateng, ya. Jadi ini betul-betul adalah aksi hukum. Kalau ada yang menyatakan ini sebagai politis, kami tidak mau membantah atau mengaku atau menyetujui. Itu adalah sah saja. Siapapun kemudian merespon. Karena tindakan IPW adalah tindakan yang cukup mengagetkan, ya. Tentu semua pihak berhak untuk merespon dengan berbagai cara. Termasuk mungkin nanti adalah respon dalam bentuk tuntutan hukum, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait posisi PSI, ya. Harus diketahui, saya ditunjuk sebagai Ketua PSI 2019. Kemudian saya dipercaya sebagai Ketua IPW 2021. Tetapi IPW bukan subordinasi daripada PSI. Ya. Dan dalam rekam jejak saya tidak pernah mengomentari soal isu politik. Saya mau sampaikan. Saya tidak pernah mau mengomentari isu politik. Bahkan ketika ada 3 daerah kabupaten di Jawa Tengah yang diperiksa oleh Polda Jateng, 167 kepala desanya, IPW keras menyuarakan mengkritik Polri. Bahwa 3 kabupaten tersebut adalah kantong-kantong PDI. Ya. Sehingga IPW mengkritisi tindakan daripada polisi ini bisa dinilai sebagai indikasi intimidasi dan tindakan politik. Oleh karena itu kemudian Polda Jateng menghentikan proses pemeriksaan itu, melakukan prosedur pemeriksaan biasa. IPW juga bersuara ketika Aiman diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai juru bicara TKN. IPW juga mengkritisi dalam tanda kutip intimidasi polisi kepada saudara Butet Kertarejasa, ya. IPW tidak perlu mendapatkan apresiasi atau respon apapun, dan memang dari tim TPN sendiri tidak ada respon apapun, ya. Jadi ketika terkait laporan ini saya mau sampaikan, kami mendapatkan pengaduan ini 10 bulan yang lalu. Saya melakukan verifikasi di Jawa Tengah, ya. Nah, pada waktu itu proses pencapresan kan sedang berjalan. Isu saudara Ganjar menjadi capres sedang berjalan. Ya, ketika IPW melakukan aksi hukum, kami menggunakan kata GP, ya. Itu jelas sekali IPW paham hukum, ya, tidak mau mencemarkan. Dan kami tidak mau juga melaporkan. Sampai selesainya momen 14 Februari dan rekapitulasi ini terjadi, inilah waktu yang tepat karena masyarakat yang memberikan informasi mempertanyakan, ya kami harus laporkan kepada KPK. Kami tidak melaporkan melalui konferensi pers, membuka, ya. Coba lihat, setelah dilaporkan media yang bertanya, gitu loh, ya. Dikaitkan dengan PSI, IPW bukan subordinasi PSI, ya. Disebut saya sebagai kader PSI, saya mau katakan kalau kader diartikan sebagai anak didik ideologis, saya tidak pernah dikader oleh PSI, ya. Prinsip-prinsip terkait dengan anti intoleransi, kesetaraan, pluralisme, anti korupsi itu sudah saya kerjakan jauh sebelum PSI 2009 ada. Jadi saya mau tegaskan itu, ya.
Itu loh Baik. tanggapan saya. Oke, baik. Selama 10 bulan yang tadi Anda sebutkan itu, sejak 10 bulan lalu, sebenarnya bukti-bukti apa yang Anda kumpulkan, Pak Sugeng? Sehingga Anda yakin untuk Ya melaporkan ini tentu KPK? kami memverifikasi informasi, data, keterangan, ya, saksi, dan itu yang kami sampaikan kepada KPK. Saya tidak bisa membuka di sini, ya, karena ketika sudah masuk dalam proses hukum, maka ada satu SOP atau prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh KPK. Tanya saja pada KPK, ya. Tentu KPK juga tidak mau membuka, karena saya juga tidak mau mengganggu proses kerja KPK. Tapi sebagai isu yang ditanya oleh media yang mewakili publik, saya sampaikan di sini. Oke, dari 10 bulan yang lalu, artinya hari Selasa kemarin, kenapa menurut Anda itu waktu yang tepat untuk melaporkan kasus dugaan gratifikasi ini ke KPK, Pak Sugeng? 14 Februari kan sudah pencoblosan, ya. Kemudian hitung rekapitulasi real account juga sudah ada. Jadi kita sudah tahu hasilnya, gitu loh. Kalau yang dilaporkan ini kemudian misalnya pemenang, wah itu bisa politis. Kalau ada juga pengaduan masyarakat terkait pihak siapapun, seperti tadi Pak Mas Adi Prayitno menyampaikan, kami siap untuk mewakili masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pihak-pihak, apalagi dia adalah calon pemimpin kita, ya, karena kita kan menghendaki bahwa calon pemimpin kita itu bebas dari korupsi, seperti itu. Itu bos, Bapak Sugeng yang sedang menjadi sorotan karena melaporkan Bapak Ganjar Pranowo ke KPK dugaan gratifikasi dalam kurung korupsi. Sebetulnya seorang itu mengeluarkan tindakan bisa dinilai objektif atau subjektif, ada nilai politisnya atau banyak nilai faktanya. Ini kita bisa lihat dari rekam jejak. Kalau Sugeng tidak pernah membela misal Aiman yang kemudian dia sebutkan, ya, kalau Sugeng tidak pernah membela kepala-kepala desa yang katakan bisa diindikasikan mendapatkan intimidasi, maka mungkin bisa kita katakan bahwa aksi Sugeng ini yang melaporkan Pak Ganjar 100% murni karena politik. Ya. Namun ketika ada rekam jejak itu, maka boleh jadi ada bumbu-bumbu politiknya. Karena Pak Sugeng tidak bisa dilepaskan dari dia sebagai kader PSI. Ya, itu yang membuat ramai. Tidak bisa dilepaskan. Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa dilepaskan antara Sugeng dengan PSI. Berarti kalau kita mau mengatakan ada nilai politiknya, ada bumbu-bumbu politiknya, ya mungkin ada. Cuma ketika kita mau lihat rentetan ke belakang, pasti fakta hukumnya lebih besar dari nilai politiknya. Ya. Satu kali lagi, fakta hukumnya itu lebih besar daripada nilai politiknya. Karena punya rekam jejak itu. Punya rekam jejak membela Butet. Yang jelas berseberangan dengan 02 katakan, yang didukung oleh PSI. Pernah membela Aiman. Yang jelas secara politik Pak Sugeng tidak diuntungkan. Kenapa membela Aiman? Ketika kemudian urusan kepala desa juga Sugeng tidak diuntungkan secara politik, tapi dia lakukan. Nah, pernah punya rekam jejak itu, lalu sekarang melaporkan Pak Ganjar, maka saya kira ini berat karena dia punya data-data. Bumbu politiknya kalau mau dipresentasi, data yang dia punya,
keterangan yang dia punya, ya, alat bukti yang dia punya 80%, 20%-nya politik. Itu. Kesimpulan saya itu. Kalau memang ada nilai politiknya 20%. 20%. Yang menggerakkan dia untuk melaporkan itu karena politik itu 20%. Dia punya data, nah dia digerakkan untuk melaporkan itu karena kepentingan politik itu 20%. Dan bagi saya satu kali lagi, sah orang melaporkan, motifnya apapun itu, yang penting yang dia laporkan benar melakukan tindak pidana, mau korupsi atau apapun itu, terkhusus korupsi. Pak Ganjar misal melakukan tindakan korupsi, orang lalu melaporkan Pak Ganjar. Memang faktanya misal Pak Ganjar melakukan korupsi, orang melaporkan Pak Ganjar, motifnya apapun itu bagi saya sah. Mau motifnya politik ya atau apapun itu, sah bagi saya. Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak akan ada minimal kewaspadaan dari semua pihak, khususnya para politisi, di dalam melakukan sesuatu usaha korupsi. Ya minimal ketika dia berpotensi di kemudian hari dilaporkan oleh lawan politiknya, dia ada kewaspadaan dong. Karena kan ideologi politik itu ideologi kepentingan. Boleh jadi hari ini kawan, besok lawan. Kan itu. Maka bila motif-motif ini kita curigai sebagai satu tindakan yang brutal, melaporkan orang gara-gara politik, tidak mungkin ada kewaspadaan bagi para politisi untuk bertindak. Masih mending orang dilaporkan karena memang dia korupsi, motifnya politik, daripada tidak dilaporkan sama sekali. Akhirnya tidak ada kewaspadaan dong kalau seperti itu. Tidak ada penyaringan dari individu manusianya untuk berlaku lebih baik. Ya minimal kalau orang bersih, mau berhadapan dengan siapapun, politiknya sekarang dengan siapa, besoknya dengan siapa, nggak jadi soal kalau orang bersih. Kan itu. Tidak akan ada rasa ketakutan tuh dia berhadapan dengan siapapun. Nah, minimal ada filter itu. Bagi saya itu poinnya. Karena bahaya sekali kalau kita sebagai masyarakat menilai sangat buruk bila orang melaporkan orang lain gara-gara politik. Bagi saya sangat buruk. Tidak akan ada kewaspadaan di hari-hari ke depan bagi seorang pejabat. Yang penting tindakannya benar, dia melakukan tindakan korupsi. Motif orang yang melaporkan apapun itu bagi saya sah. Itu logika saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.